Mau bentuknya gimana pun jangan kaget dan kamu langsung hentak telapak tangan kamu gini-gini, jangan. Pokoknya tetap stay. Walaupun gimana pun bentuknya, kamu sedih, nangis, tetap stay ya, tahan ya. Oke, sampai aku bilang telapak tangan turun. Karena membaca telapak tangan tidaklah gampang, harus butuh konsentrasi. Oke, geser ke kiri kurang jelas, nah pinter, tahan ya. Oke, bagus ya. Oke, tahan, tahan. Oke, fokus. Kisah kamu ini jujur saja, dari garis tangan yang sebelumnya aku naikin tadi, kisah kamu agak lumayan cukup buruk. Ada garis-garis tangan itu sedang, pas, buruk banget. Tapi ini buruk aja, bukan buruk banget. Buruk, bukan sedang, bukan baik, tapi buruk. Bukan banget ya, buruk saja. Kenapa buruk, Bun? Karena mempunyai kekecewaan yang sangat dalam hati kamu. Menjadi bingung, menjadi menyalahkan diri sendiri. Salahku di mana? Letak salahku di mana? Mungkin aku bersalah atau kayak mana sampai dia mengecuekin aku punya pasangan sampai detik pas aku lagi belum nikah. Kenapa aku juga pernah diselingkuhin? Salahku di mana? Apa aku apes atau kayak mana? Dengan detik nikah juga. Aku nih sudah capek ya berjalan di sini dekat sama laki-laki A, berjalan B, C, D dengan berbentuk karakter, sifat karakter. Itu sudah capek untuk narbuana gitu. Nah, di saat sudah punya suami, aku tuh capek juga loh berkenalan dengan laki-laki. Coba suamiku ini peka, jujur, setia, tidak berbohong, apa-apa lagi soal pulus jujur, tidak lebih mementingkan keluarganya di sana, ortunya, dan lebih meratukan sebagai istri, dilayakan, hangout lah, jalan lah, mungkin nggak usah shopping, ya nongkrong-nongkrong tipis-tipis itu sangat enak gitu. Staycation lah di mana, nggak di rumah doang, boring banget. Dan di sini sebagai istri ini kayak semacam boneka. Aku ini bukan boneka saja yang habis dinikah lalu digeletakin dan suruh tugas rumah. Saya ini bukan pembantu. Tapi yang kamu perlakukan, saya ini bagikan pembantu. Tadi bukan istri. Dan di sini sudah lelah. Karena kamu sudah capek, apalagi dibohongin dan ada kenapa kamu dekat dengan seseorang. Karena kamu sudah tahu dia kabut dalam zona yang tidak bagus. Dan kamu sudah tahu porsinya bakalan ke endingnya kayak mana. Di sini sudah menjelang hampir menuju perceraian. Hampir ini sudah. Karena apa? Karena suami kamu tidak tahu diri. Kurang bersyukur dapatnya kamu. Karena kamu tipe kawan yang dulunya udah bebas ya, kayak burung lepas gitu. Telapak tangan cukup turun sambil nangis. Oke. Kamu itu awalnya asik ya, sudah berkawan sama sana sini, berteman sana sini bebas. Di saat punya suami terkurung dan tidak bisa beraktivitas dan rezeki kamu apes. Bahkan kamu mempunyai banyak tanggungan dan hutang dan kamu tidak bisa mencukupi keluarga kamu. Berarti harusnya suami kamu harus membantu kamu dan mencukupi keluarga kamu. Harusnya kamu keteteran, keluarga kamu ada yang sakit sampai kamu tidak bisa membantu membiayai. Sampai kamu menjual perhiasan kamu, menjual produk apa yang di dalam hal yang kamu sangat disayangkan untuk dijual. Dan itu kamu sampai jual semuanya. Ya maybe kamu paham ya dengan bahasaku. Jual. Karena buat nyambung keluarga kamu. Karena bukan diri kamu saja. Ada siapalah perintilan di situ. Justru kamu menikah untuk membaikin finansial, ya biar enak saling membangun. Oke, ternyata mic-nya dibuka. Oke, mic-nya dibuka itu klik aja mikrofonnya. Ya, betul banget Kak. Ya, nangis. Semua Kakak ucapkan itu emang betul. Oke. Betul banget. Sini Saat ini peluk.
Nangisnya agak nyesek. Yang biasanya kamu nangisnya yang kayak gitu. Nangis kayak gitu. Gimana? Nangis yang nyesek. Nangis itu kayak gitu. Dia lebih plong. Nangis dulu, nggak apa-apa. Nangis dulu. Oke. Saya ini bingung. Kenapa sih harus saya? Kayak gitu. Tuhan tuh kayak nggak adil banget deh buat saya. Kenapa jadi saya harus kayak gini? Seseorang yang selama ini saya perjuangkan mati-matian, dia memperlakukan saya kayak gitu. Sedikit pun rasa kasihan dengan saya tuh nggak ada. Saya itu kak, nerima dia itu mulai dari nol, mulai dari nggak punya apa-apa, saya terima sampai udah punya segala. Tetap stay, turunin apapun hal itu, tetap stay ya. Di sini aku lihatnya sangat down banget ya, down banget. Dan kamu sudah tahu posisinya ini tidak wajar. Karena hal yang aku lihat awalnya rame terus tidak wajar. Banyak orang yang nggak suka, apalagi kamu ini kan semacam kayak ada freelance lah, apa macam-macam hal, bagi hal apapun yang penting kamu terjang aja semua. Karena hal bagi kamu itu sudah, dunia ini sudah keras. Jadi mau jalan apapun ya kamu terjang. Yang penting aku tidak merugikan kamu, saya menjalani hubungan seperti ini, ya silakan. Kamu iya apa tidak. Di sini aku lihatnya kamu sudah tidak memikirkan tentang asmara, sudah muak ya. Di situ jadi fokusnya rezeki. Dan di sini aku lihatnya kenapa orang banyak yang namanya nggak suka dengan banyak orang yang kayak mau pilih kamu juga mengganggu, mengusik, bahkan kayak diredup gitu. Entah kamu sadar atau tidak, kamu menerima makanan atau kopi atau apa, atau maybe atau apa, mungkin itu juga suatu hal, makanya redup dan job kamu itu sepi banget dan tidak ada penggerakan. Dan entah kenapa banyak yang justru orangnya nggak begitu cantik malah lebih laku yang aku lihat, dan disitu bikin kamu down dan kamu tidak patah semangat. Kamu kayak berusaha kemanapun berada, itir sana sini, mungkin nggak jodoh, dia saya balikan lagi, itu jodoh-jodohan. Jadi kalau kamu menetapkan hati dengan di sini ya di sini aja, karena tiap orang kan beda-beda ya sayang. Dan di sini aku lihatnya ada penekanan di sini, bisa maju lagi karena garis tangannya nggak begitu nampak. Nah iya, lebih maju lagi. Di sini aku lihat garis-garis halus ya, banyak-banyak garis halus. Di sini pemikirannya sangat tinggi. Ini pokoknya kamu mencukupi kebutuhan. Ada beberapa yang aku lihat kamu ambisiusnya tinggi karena kamu mau beli sesuatu hal yang kamu kumpulin, tapi belum bisa tercapai. Setelah terkumpulin ada yang sakit, keluarga sakit, ini harus cukupi biaya ini bla bla bla. Itu mungkin kamu kayak kesal. Mau buka usaha ini juga ribet, nggak bisa. Karena di situ kamu juga tidak bisa stay dan kamu tidak suka yang tempat, kamu lebih suka yang lapangan dan kamu nggak mau yang bergantungan dan terikat. Dan entah kenapa tiap kali ada teman yang baik yang setia, bestie kamu ada, tapi ada yang munafik yang aku lihat, dan itu menjadi kamu sudah tahu kerja kamu sangatlah capek dan lelah, pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, dan kamu kenapa kamu pinjamkan teman kamu, maybe itu baju lah, entah itu pulus lah, itu menjadi bahayanya di kamu sayang. Kan keringetnya itu kena walaupun itu sudah dicuci. Nah kamu suka ganti-ganti pinjam-pinjaman baju, itu nggak boleh harusnya, hati-hati. Tapak tangan cukup, boleh ke wajahnya langsung, nggak apa-apa pakai filter lagi. Oke, sudah mana? Oke. Satu hal di sini aku lihatnya kamu dibuat kayak ada kadang-kadang kamu kelihatan cantik, kadang-kadang kelihatan tua, dibuat semacam nenek-nenek, dan itu kamu tidak pernah yang namanya kayak semacam orang melihat, apalagi laki-laki itu tidak respect yang aku lihat. Dan di situ sepi banget jobmu untuk di tahun sini, sepi banget dan drop banget. Dan di sini kamu sudah malas untuk mengenal cinta, yang penting kamu ini, pokoknya ini. Dan untuk
di sini banyak tanggungan yang aku lihat, banyak yang kamu urus di bagian bawah-bawah semuanya banyak, dan ada beberapa yang kamu selalu dibohongi, yang aku lihat dibohongi sama teman sendiri, kerabat sendiri. Yang aku lihat kamu dikirim semacam seorang nenek-nenek tua di dalam wajah kamu, bahkan sampai kamu oh kadang-kadang kamu emosinya tinggi. Emosimu di saat kamu tinggi marah-marah dan ada kata-kata yang keras dan kasar, itu bukan diri kamu. Itu nenek-nenek tua itu yang emosi. Dan yang aku lihat, kamu ada rasa kebencian banyak di sini. Benci banget di masa-masa yang dulu. Harusnya sedih dan nangis karena ada beberapa trauma tersendiri di masa kecil sampai besar pun, dan dengan keluarga kamu sendiri juga. Kamu lengkap loh, beruntutan loh di sini. Karma orang tua juga, karena orang tua kamu juga nggak beres di saat itu karma satu. Orang tua yang menyakitkan hati orang, terus imbasnya kamu kenapa jodoh kamu nggak jelas dan selalu disakitin, itu juga. Dan yang aku lihat ya itu tadi, rezekimu terhambat-hambat, tersendat-sendat. Dan ada yang ngirim itu wanita, bukan laki-laki. Wanita, sesama untuk kerja juga. Dan untuk kalau misalkan laki-laki juga yang terus toksik dan psikopat, itu juga ada juga yang aku lihat. Dan itu jadi bercampur juga. Karma, orang tua, walaupun kamu nggak tahu apa-apa, mungkin kamu bisa korek-korek mumpung kamu sudah besar, jadi mungkin bisa tahu dan kamu lebih lega. Dan teman wanita dan laki-laki masa lalumu rentet di sini, berjibun. Makanya kenapa simpang siur, ada ini lalu lewat, ada ini lewat, tidak pernah terkumpul. Di saat kamu menginginkan sesuatu, mau beli rumah atau memberikan sesuatu mobil, itu selalu pupus, tidak terkumpul. Walaupun ada aja barang yang kamu jual terus beli lagi, jual beli lagi untuk aset itu, tapi kamu jual mungkin perhiasan atau apalah maybe, itu kadang-kadang kepepet, itu menjadi kamu kadang-kadang kesal, jual beli lagi, itu menjadi kesal. Yang aku lihat trauma kamu adalah di laki-laki juga, makanya kamu fokus itu. Ini menjadi sosok yang kamu tidak percaya diri, satu. Dua, selalu banyak kegagalan di cancel. Ada yang gini, sudah kamu ini cancel, dan sangat susah. Yang aku lihat di sini, drop di sini. Yang aku lihat. Oke. Mungkin mic-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Nggak ada bising kan? Enggak. Oke. Ada apapun yang aku sampaikan gimana? Gimana saya? Untuk nenek-nenek itu sebenarnya dari dulu udah banyak yang bilang, bahkan ada orang pintar juga bilang gitu. Waktu itu pernah diobatin, aku Islam ya, jadi waktu itu pernah diobatin mandi air garam kalau nggak salah, waktu itu mandi air garam sama ayat-ayat. Ini aku kalau bahas ini tuh bahasanya emang mual banget. Terus pas mau mandi air garam itu tiba-tiba aku nggak bisa. Tapi sorry, aku putusin kan aku udah bilang tadi, jangan dibuat cocok logi, jangan dibahas tentang paranormal lain karena aku juga paranormal, jadi sama-sama. Tapi di sini aku ada lihat kamu agak sedikit ada kekecewaan dengan dia juga. Ya ada yang kecewaan karena kan nggak ada hasilnya, ada yang hasilnya tergantung itu. Dan itu aku nggak mau sanggup paut dengan itu, makanya aku skip. Rasanya nggak etis untuk membicarakan sama profesi saya, entah itu kamu ini. Takutnya dunia itu kan sempit ya, TikTok pas ngelihat kok ada yang ini, itu kan repot gitu. Ya aku lihat di situ aku lihat kamu kecewaan karena sudah kamu keluar mahar dan sebagainya terus gak ada hasil, itu yang aku lihat seperti itu. Makanya aku lihat di sini kamu kayak mencocok logikan juga sambil kamu kepingin tahu juga gitu. Oh iya, maaf. Cuman untuk emosi tuh gimana ya Kak, supaya nggak terlalu emosional banget. Aku kadang bingung mau ngontrol emosi aku gimana. Emosinya keras banget gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan dikecewain gitu kan. Kayak ya langsung pusing kepala gitu, langsung kayak mau meledak-meledak gitu loh, kayak mau marah-marah. Kak Jas kayak hampir kayak orang gila ya kayaknya.
Iya, makanya aku bilang itu. Kan kalau aku ngomong seperti ini, kan aku udah bilang seperti itu tadi. Tapi kan aku dari awal sudah bilang jangan dibahas orang lain selain di sini. Saya pun sudah tahu, aku sudah tahu nerawang. Dan kamu membahas itu rasanya nggak enak kan? Paham kan? Kayak kamu jual bakso terus bahas tukang bakso lain kan nggak enak etis, ya kan? Maksudnya gitu. Jadi di skip aja. Jadi untuk di sini aku lihat ya ada nenek-nenek, masih ada nenek-nenek. Kalau misal nggak, ya nggak mungkin gitu. Ada beberapa yang aku lihat di sini, auramu tuh masih suram dan aku lihat makanya kamu drop dan itu emosinya itu ada, kadang muncul gitu. Aku mau bersihin kamu, cuma kan kamu sudah pernah dibersihkan, kan gitu. Mm. Jadi kalau misal aku bersihkan ya kayak cocok logi jatuhnya kan. Mm-mm. Kan kamu kan sudah kayak ragu dari awal-awal sebelumnya dengan mereka-mereka. Jadi kalau sama aku nanti ragu juga percuma aku bersihinnya, kan gitu. Nanti malah kamu nggak muntah yang ada. Mm. Mau dibersihin tapi kan masih kan kamu kan agak sedikit trauma dan ragu dengan mereka-mereka yang pernah dilakukan itu kan gak ada hasil, makanya masih sepi, jok masih sepi dan sebagainya. Jadi kan mau bantu kamu masih ada trauma dengan kegagalan tersebut, kayak gitu sayang. Ini kalau misalkan kalau misalkan lewat chat itu bisa nggak ya Kak? Privat gitu. Oh oke, privat aja ya. Gimana tadi videonya kalian sudah menyaksikan, apakah cerita kisahnya itu sama seperti Anda? Kalau iya, kalian tinggal komen di bawah. Sangat menarik kan?